Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mil Umri dan masih di channel Mr. Mili. Nah teman-teman semuanya, kita hari ini akan belajar lagi terkait dengan latihan soal tes TWK atau wawasan kebangsaan. Jadi TWK ini memang menjadi soal yang hot ya, atau yang paling banyak menggugurkan teman-teman pejuang SKDCAT baik CPNS ataupun sekolah kedinasan. Karena TWK ini banyak yang bilang adalah soalnya tentang penalaran kebanyakan ya. Jadi soalnya tentang penalaran, kemudian jawabannya itu sama semua ya, jawabannya sama. Jadi TWK ini adalah soal yang hot, walaupun terkadang untuk pertanyaannya itu singkat tapi jawabannya hampir-hampir mirip semuanya. Nah hari ini kita akan belajar lagi fokus terkait dengan TWK ini. Bagi teman-teman silakan tonton videonya sampai selesai ya, simak apa yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang belum subscribe silahkan bantu subscribe channel ini agar kita semakin semangat ya membuat video-video berikutnya. Dan untuk teman-teman yang mungkin kelewatan materi ataupun pembahasan soal sebelum-sebelumnya, silakan kalian bisa tonton di YouTube saya Mr. Mili atau scroll ya, di sini banyak materinya, atau teman-teman juga yang lainnya bisa lihat di playlist. Di playlist ya, di sini ada sudah saya buat satu folder, teman-teman silakan langsung menonton. Oke, langsung kita bahas ke soal yang pertama. Oke. Dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang NRI, Negara Republik Indonesia 1945, menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Jadi ini berhubungan dengan kalau Pancasila itu sila pertama ya, atau sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Berikut ini contoh implementasi perilaku yang sesuai dengan pasal tersebut. Nah, jadi implementasi atau bukti nyata ya, bukti nyata penerapan dari pasal 29 ayat 2 19 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini. Nah, kita lihat jawabannya. A. Saling menghargai perbedaan agama dengan mengikuti kegiatan ibadah agama lain sebagai bentuk menghormati. Nah, ini tentu salah jawaban ini ya. Karena kita harus belajar menjalankan sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Walaupun ada agama lain ya di Indonesia ini, tetapi kita hanya sebatas menghormati, tetapi tidak dianjurkan untuk mengikuti kegiatan ibadah di agama lain ya. Jadi jawaban yang A ini adalah jawaban yang kurang tepat. B. Menjalin silaturahmi sesama umat beragama dengan tetap menjalankan ajaran agama yang dianut, sembari memberikan doktrin pemahaman kepada penganut agama lain. Nah, ini juga tidak boleh, karena agama lain itu kan memiliki ajaran masing-masing. Tentu tidak dibenarkan kita mendoktrin agama lain atau penganut agama lain atau orang lain yang tidak seagama atau tidak keyakinan, memiliki keyakinan dengan diri kita. Jadi ini tidak boleh ya. Tentu jawaban yang B ini adalah jawaban yang salah. C. Memperkokoh pelajaran agama masing-masing dengan tujuan untuk melakukan dialog antar agama untuk saling memahami perbedaan yang paling baik. Nah, ini tentu juga salah ya. Jadi tidak boleh ya. Memang setiap agama itu ajarannya berbeda-beda, tapi tidak boleh kita menunjukkan agama kita itu yang paling baik, agama kita itu yang paling benar. Apalagi kita melakukan ya dialog dengan agama lain untuk saling memahami atau saling menunjukkan perbedaan yang mana agama yang paling baik. Nah, itu juga pernyataan atau sikap yang salah. Jadi jawaban C ini jawaban yang kurang tepat juga. D. Memahami ajaran semua agama agar dapat meningkatkan toleransi, menghindari segala bentuk konflik. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Karena kenapa? Sekali lagi agama kita itu berbeda-beda dan kita tetap menjalankan ajaran agama sesuai yang dianut kita. Jadi memahami semua agama ya, ajaran agama. Mungkin kita tahu dan paham ya dengan agama orang lain, tetapi hal ini tidak dibenarkan karena dikhawatirkan dengan adanya kita memahami semua agama ya, maka akan dikhawatirkan menimbulkan berbagai persoalan nantinya ya. Jadi hal ini kurang tepat untuk diimplementasikan sesuai dengan pasal 29.
Yang E, mempelajari serta meningkatkan iman dan takwa sesuai keyakinan ajaran masing-masing dan ikut berkontribusi dalam mendukung kegiatan kerukunan beragama. Nah ini ya, walaupun kita meningkatkan ya atau belajar sesuai dengan keyakinan ajaran agama kita masing-masing, tapi kita juga ikut berkontribusi. Kontribusi dalam hal apa? Dalam mendukung kegiatan kerukunan beragama. Dalam artian mendukung ini bukan berarti kita mengikuti kegiatan ibadah mereka atau kita mengikuti pemahaman atau kepercayaan agama lain, tapi mendukung ini dalam bentuk segi toleransi ya. Mungkin saat ada agama lain sedang beribadah misalnya, ya kita harus menghormati. Atau di wilayah kita ya, misalnya di wilayah kita itu ada agama yang sedang merayakan hari Nyepi misalnya ya, nah itu kita harus menghargai. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang E. Nah ini bahasannya, tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing beribadat menurut agamanya, kepercayaannya itu bermakna bahwa pentingnya menghormati keragaman agama yang ada di Indonesia dengan turut berkontribusi menjaga kerukunan kegiatan agama masing-masing, tetapi tetap dengan memahami ajaran sesuai dengan agama yang dianut. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang E. Nah soal kedua adalah mewujudkan rasa keadilan sosial bagi masyarakat. Pemerintah perlu membuat peraturan yang pro kepada rakyat. Bentuk implementasi pemerintah yang mencerminkan rasa keadilan sosial bagi masyarakat adalah, nah ini ya bentuk implementasi rasa keadilan sosial. Jadi kalau berbicara tentang keadilan sosial berarti berbicara tentang sila kelima ya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau implementasi berarti bentuk ya atau bentuk penerapan dari sila kelima ini. Nah kita lihat jawabannya. A, pemerintah bersama DPR membuat peraturan yang dilakukan secara mufakat. Musyawarah mufakat masuknya ke sila keberapa? Apakah sila kelima? Kalau berbicara tentang musyawarah mufakat ini masuknya pengamalan dari sila keempat ya. Pemerintah memberikan hak kebebasan dan tidak memaksakan kehendak kepada rakyat. Ada yang namanya hak asasi manusia. Jadi kalau hak asasi manusia itu berhubungan dengan sila kedua ya. Pemerintah memberikan subsidi kepada rakyat. Nah, subsidi subsidi itu artinya pemerintah membantu biaya mungkin ekonomi, membantu biaya seperti subsidi BBM, subsidi listrik ya, gas dan subsidi lainnya. Nah, ini artinya bentuk rasa keadilan sosial bagi masyarakat oleh pemerintah. Karena kenapa? Subsidi ini artinya setiap masyarakat itu tanpa melihat ras, suku ya, tanpa melihat tempat, semuanya di seluruh Indonesia dapat. Dengan adanya subsidi ini, maka rakyat Indonesia yang menengah ke atas, menengah ke bawah semuanya dapat. Jadi ini bentuk keadilan sosial ya, bentuk keadilan sosial bagi masyarakat dengan diberlakukan atau diberikannya subsidi oleh pemerintah. Nah, ini masuk dari pengamalan sila kelima. Yang D, pemerintah menjamin kebebasan untuk beribadah ya. Kalau berhubungan dengan beribadah itu berhubungan dengan agama, berarti masuknya sila ke-1. Pemerintah memastikan pengakuan harkat dan martabat manusia sebagai warga negara. Harkat dan martabat ini berhubungan dengan sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi masuknya ke sila kedua. Nah, jawaban yang tepat mencerminkan rasa keadilan adalah jawaban yang C. Nah kita lihat jawabannya ya, sesuai ya. Untuk sila atau yang A jawabannya itu sila keempat, yang B sila kedua, C sila kelima rasa keadilan, D sila ke-1 dan E itu masuknya sila kedua karena berhubungan dengan harkat martabat, itu berhubungan dengan sila kedua. Nah ini jawabannya, menciptakan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sama halnya yang tertuang dalam Pancasila sila kelima. Yang mana sila kelima bermakna bahwa pemerintah menjamin seluruh rakyat Indonesia mendapatkan hak yang sama dalam membuat sebuah kebijakan, baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan, atau kebijakan. Jadi subsidi itu banyak ya, subsidi dalam dunia pendidikan, subsidi dalam dunia kesehatan, subsidi dalam dunia ekonomi ya, jadi banyak. Dan kepentingannya pasti untuk seluruh rakyat Indonesia, dan ini masuknya ke dalam keadilan sosial atau memberikan rasa keadilan sosial bagi masyarakat. Jadi jawaban yang nomor 2 ini adalah jawaban yang C.
Oke, lanjut soal yang ketiga. Berikut ini wujud bela negara dalam menjamin nilai kemanusiaan. Oke. Nah, jawab soal TWK itu terkadang pendek seperti ini ya. Tapi untuk jawabannya itu mirip-mirip semuanya. Jadi teman-teman kalau memang tidak ya, atau kalau misalnya teman-teman tidak mengambil inti ataupun kata kunci dari soal tersebut, maka kalian akan bingung menjawabnya. Terkadang TWK itu soalnya panjang ya, panjang, tetapi ada juga soalnya yang pendek seperti ini. Nah, pendek seperti ini jawabannya biasanya hampir-hampir sama. Jadi kita harus jeli dalam menjawab atau melihat jawaban dari soal tersebut. Nah, yang ketiga adalah berikut ini wujud bela negara. Nah, ini ya, berhubungan dengan bela negara dalam menjamin nilai kemanusiaan. Oke, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan adalah, nah, jadi kalau wujud bela negara dalam menjamin nilai kemanusiaan itu masuk ke sila keberapa? Sila kedua ya. Jadi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, jadi masuk ke sila kedua. Nah, yang mana wujud bela negara yang masuk dalam kategori sila kedua ini? Nah, kita lihat jawabannya. Yang A, sanggup rela berkorban demi bangsa dan negara apabila diperlukan. Nah, ini ya, rela berkorban demi bangsa dan negara, ini implementasi dari sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Jadi teman-teman, sebenarnya kalian itu kalau untuk menjawab soal-soal seperti ini terkadang memang harus sebaiknya menghafal butir-butir nilai Pancasila. Jadi yang A itu masuknya adalah pengamalan sila ketiga. Kemudian turut serta dalam membantu kegiatan sosial karena memiliki rasa empati. Oke, rasa empati ini masuknya ke sila kedua. Jadi kalau ada berhubungan dengan hak asasi manusia, rasa empati ya, tidak memaksa kehendak orang lain. Nah, itu masuknya ke pengamalan sila kedua. Oke. Saya tidak memaksa kehendak orang lain. Nah, ini kehendak orang lain ya dalam menyampaikan pendapat. Oke. Kehendak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat berhubungan dengan musyawarah mufakat atau bermusyawarah dengan mengeluarkan pendapat. Nah, walaupun ada kata kunci kehendak orang lain, tapi di sini dalam menyampaikan pendapat ya. Pendapat artinya dalam bermusyawarah ya. Nah, jadi yang ini masuk implementasi pada sila keempat. D, menghormati hak orang lain sebagai warga negara. Menghormati ya. Menghormati hak orang lain sebagai warga negara. Masuk implementasinya ini adalah sila kelima ya. Nah, sila kelima. Sila kelima itu kata kuncinya adalah warga atau manusia berhubungan dengan negara. Jadi menghormati orang lain sebagai warga negara itu masuk implementasi pada sila kelima. Ikut melaksanakan pembangunan sosial ini sudah tentu masuk ke pengamalan sila kelima. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Oke, kita lihat. Nah, sesuai ya. Jadi jawaban yang tepat adalah turut serta dalam membantu kegiatan sosial karena memiliki rasa empati. Menunjukkan rasa empati itu masuk ke dalam pengamalan dari sila kedua ya. Keadilan sosial bagi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita lihat implementasi sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab itu ya mengakui memperlakukan manusia sesuai harkat martabatnya. Oke, ini ya tadi soal sebelumnya. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit lainnya, mengembangkan sikap saling mencintai, mengembangkan sikap saling tenggang rasa, mengembangkan sikap tidak semena-mena, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Oke, ini ya, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bangsa seluruh umat manusia, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, jawaban ini turut serta membantu kegiatan sosial ya. Kegiatan sosial artinya masuk ke dalam gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Sama dengan implementasi sila kedua pada poin ketujuh. Nah, terkadang teman-teman masih bingung hubungan yang membedakan antara sila kedua dengan sila kelima ya. Karena ini ada kaitannya yang kalau kita tidak jeli ya terkadang bingung. Jadi kalau sila kedua itu biasanya berhubungan manusia dengan manusia lain ya, atau kita sebagai masyarakat dengan masyarakat lain. Tapi kalau sila kelima itu hubungan manusia atau masyarakat dengan negara biasanya ya, atau negara dengan manusia, atau negara dengan masyarakat, negara dengan kelompok. Nah, itu ya yang membedakan. Jadi kalau yang di sini adalah berhubungan dengan
manusia sesama manusia ya, turut serta dalam membantu kegiatan sosial karena memiliki rasa empati. Ini artinya kita sebagai masyarakat dengan masyarakat lain, dengan orang lain ya, memiliki rasa empati. Tapi kalau yang D ini menghormati hak orang lain sebagai warga negara. Jadi hubungan orang lain dengan negara, hubungan masyarakat atau manusia ya dengan warga negara. Jadi masuk implementasi adalah sila kelima. Oke. Sudah paham ya? Sebenarnya ini kalian sering-sering lah latihan. Kalau kalian latihan terkait dengan soal-soal Pancasila ini, implementasi khususnya, terkadang tidak akan bingung lagi teman-teman. Apalagi kalau kalian yang memang hafal ya, kelima implementasi dari 5 sila ya. Sila 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Nah teman-teman, sebelum lanjut ya, saya informasikan sekali lagi. Kalau teman-teman yang mungkin masih berminat ingin bimbingan belajar, silakan bisa langsung DM ke Instagram saya Mini Umri atau klik link yang ada di deskripsi video ini. Jadi silakan kita belajar bersama, kelas masih dibuka, persiapan untuk CPNS ataupun sekolah kedinasan. Soal keempat, Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki hak dan kewajiban mengajukan rancangan undang-undang kepada Presiden. Rancangan undang-undang ini bermakna bahwa, di sini kata kuncinya adalah DPR merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki hak ya. Nah, jadi hak dan kewajiban dari DPR. Salah satunya adalah mengajukan rancangan undang-undang. Kenapa rancangan undang-undang itu diajukan ya atau maknanya ya? Kita lihat jawabannya. DPR memposisikan dirinya sebagai lembaga negara yang menjadi penyeimbang antara pemerintah dan juga rakyat. Ini benar ya jawabannya. DPR menunjukkan keahlian setiap anggotanya dalam membuat undang-undang. Ini juga benar karena kalau jadi DPR itu ya harus cakap ya, harus mengerti terkadang cara aturan dalam membuat undang-undang. Ini juga pernyataan yang benar. DPR membuat suatu perlindungan bagi anggota DPR yang sedang bertugas. Ini agak ambigu ya atau rancu. Jadi jawaban ini kita langsung eliminasi, ini kurang tepat. DPR menindaklanjuti aspirasi masyarakat sesuai wilayah pilihannya. Ini juga benar ya. Terkadang DPR itu turun ke dapil pemilihannya dan juga mendengarkan aspirasi keluhan dari masyarakat. Nah, ini juga benar ya. Kita simpan dulu jawabannya. DPR memberikan pengawasan kepada pemerintah. Tentu kebijakan pemerintah terkadang teman-teman kalau lihat ya menteri itu dipanggil oleh DPR ya untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang ada. Nah, artinya DPR ini memberikan pengawasan. DPR mengawasi kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan rakyat. Jadi jawaban ini benar. Tetapi dalam konteks ini adalah rancangan undang-undang ya. Nah, rancangan undang-undang yang diajukan DPR kepada Presiden itu bermaknanya apa? Lihat jawabannya ya. Anggota DPR adalah wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Salah satu kewajiban anggota DPR adalah menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi serta pengaduan masyarakat ketika melaksanakan kunjungan kerja terhadap masyarakat yang diwakilnya. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban D. Kenapa jawaban yang D? Karena dengan adanya pengaduan ya, menampung pengaduan atau menyerap aspirasi dari masyarakat ketika DPR itu melakukan kunjungan ya ke wilayah dapilnya. Nah, kemudian usulan-usulan tersebut atau aspirasi dari masyarakat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan apa? Ditindaklanjuti dengan pembuatan rancangan undang-undang. Nah, ini rancangan undang-undang ini dibuat atas dasar aspirasi yang telah ditampung kemudian diserap oleh DPR ketika melakukan proses kunjungan. Nah, ini ya. Jadi kalau teman-teman silakan bisa baca hak dan kewajiban dari DPR. Salah satunya adalah mengajukan rancangan undang-undang kepada Presiden. Rancangan undang-undang tersebut dibuat atas dasar penyerapan ya aspirasi dari masyarakat ketika melakukan kunjungan ke wilayah dapil mereka atau wilayah pilih dari masing-masing DPR yang sedang bertugas. Jadi sudah paham ya untuk soal keempat ini. Lanjut kita soal kelima. Pengajaran nilai-nilai Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika sangat baik dilakukan sejak dini pada siswa di sekolah. Hal ini bertujuan untuk Nah, jadi pengajaran ya nilai-nilai Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika kepada siswa.
Nah, ini tujuannya apa? A. Memberikan dampak jangka panjang bagi siswa terhadap perubahan karakter siswa jika diimplementasikan. Oke. Kalimat ini atau jawaban yang A ini memberikan dampak jangka panjang. Oke, ini baik ya, memberikan dampak jangka panjang bagi siswa terhadap perubahan karakter. Oke, perubahan karakter siswa jika diimplementasikan. Nah, ada kata jika. Jadi kalau kata jika ini berarti ya kalau dilakukan, kalau tidak dilakukan ya tentu tidak memberikan dampak. Nah, ini jawaban yang tentunya salah ya. Kemudian B. Memberikan doktrin kepada siswa cara sistem berpolitik Indonesia. Oke, siswa itu belum waktunya diajarkan untuk berpolitik ya. Nah, jadi ini jawaban yang juga salah. Apalagi mendoktrin cara misalnya ikut partai politik. Nah, itu kan belum pas. Kemudian memastikan siswa memiliki pemahaman yang kuat dalam menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Oke. Memastikan siswa memiliki pemahaman yang kuat dalam menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa ini. Oke. Ini kita tampung jawabannya benar ya. Memberikan pembelajaran yang berfokus pada mental daripada moral. Ini juga salah ya. Siswa itu apalagi masih dalam masa sekolah ya harus diajarkan dari segi mentalnya dan juga segi moralnya juga diajarkan. Jadi bukan hanya mental. Jawaban ini juga salah. E. Memastikan siswa merasa bangga kepada negara Indonesia tanpa perlu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Ini juga salah karena nilai-nilai Pancasila itu kan harus diajarkan ya, walaupun memiliki rasa bangga. Bagaimana memiliki rasa bangga tetapi nilai Pancasila tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawaban yang E juga salah. Nah, jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Jadi memastikan siswa memiliki pemahaman yang kuat dalam menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Nah, kenapa yang C? Memberikan pengajaran nilai Pancasila Undang-Undang 1945 NKRI kepada pelajar sejak ini berfungsi memberikan landasan dasar yang kuat dalam membentuk karakter, sikap, dan perilaku siswa yang baik dalam kehidupan sehari-hari, agar rasa kesatuan dan persatuan bangsa tetap terus terpelihara dengan baik. Nah, ini ya, dengan pemberian sejak dini atau dalam hal ini dimulai dari mereka sekolah ya, siswa tersebut sekolah, baik sekolah dasar ya atau sekolah menengah pertama, sekolah lanjutan tingkat atas ya, SD, SMP, SMA, itu harus diberikan ya, pengajaran nilai Pancasila ini. Nah, kalau dulu itu ada PKN ya, ada PPKN ya, ini jangan sampai dihilangkan materinya. Karena kenapa? Dalam materi PPKN atau PKN ini ya nilai Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika ini pasti diajarkan. Ya tujuannya apa? Tujuannya untuk membentuk karakter, sikap dan perilaku siswa agar siswa tersebut paham dan mereka tetap menjaga yang namanya kesatuan ya, keutuhan dan memiliki rasa bangga dengan negara Republik Indonesia ini. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Oke, habis ya. Jadi cuma 5 soal kita bahas dan soal-soal ini merupakan soal yang memang banyak masuk ya. Pertanyaan-pertanyaannya pendek, tetapi jawaban-jawabannya itu panjang semuanya ya. Jadi pertanyaannya itu tidak harus yang panjang, tetapi pertanyaan itu pendek-pendek seperti ini, tapi jawabannya itu yang memiliki perbedaan yang sangat-sangat tipis. Kalau teman-teman tidak jeli, tidak bisa dalam artian melihat kata kuncinya, mendapat kata kuncinya, maka kalian akan kesulitan menjawab pertanyaan ini. Dan pertanyaan ini pertanyaan yang masuk dalam kategori HOTS dan mungkin akan ada banyak juga yang teman-teman dapat dalam tes SKD CAT tahun ini, baik CPNS ataupun sekolah kedinasan. Nah, oke teman-teman, sebelum kita akhiri ya video ini, silakan bagi teman-teman yang belum menonton video-video lainnya, silakan kalian tonton, ada di playlist di YouTube saya atau scroll saja di YouTube saya Mr. Mili. Selamat belajar dan nantikan video-video berikutnya. Silakan bantu subscribe, yang belum subscribe tekan tombol subscribe-nya, like, komen dan juga share. Dan terima kasih semuanya sudah menonton. Saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.